Itu sendiri adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Sipil dan Sandi Negara yang fungsi utamanya adalah menyelenggarakan layanan sertifikasi elektronik dan tanda tangan elektronik di lingkungan instansi pemerintah dan stakeholder dari Badan Sipil dan Sandi Negara. Ini fungsi kami lebih relevan kepada mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik dan transformasi digital untuk instansi pemerintah dan stakeholder dari Badan Sipil dan Sandi Negara. Terus apa yang ditampilkan untuk event saat ini, Pak? Ya, yang kita tampilkan saat ini sebenarnya lebih ke arah bagaimana dukungan Badan Sipil dan Sandi Negara melalui PT-nya BSR ini untuk menyelenggarakan layanan tanda tangan elektronik untuk transformasi digital. Di mana transformasi digital ini juga menjadi masif ya semenjak era pandemi ini, dan kita melihat berbagai perubahan format dari layanan pemerintah yang tadinya manual menjadi digital. Semisal 11 dari 13 layanan kependudukan dari Dukcapil itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik, dari kartu keluarga, kemudian akte lahir, akte kematian, semuanya kita bisa lihat ada QR code dan di bawahnya ada footer. Ditandatangani secara elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik. Jadi ruang-ruang transformasi digital ini melalui percepatan layanan dari sistem pemerintahan ini, nah ini yang memang kita targetkan sudah tidak bisa lagi berubah. Artinya ke depan semua akan diarahkan menuju elektronik, sehingga masyarakat juga diyakinkan menjadi lebih aman dan nyaman dan mendapatkan percepatan dalam pelayanan publiknya. Ada kendala nggak dengan Pemda setempat terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut? Dari tanda tangan elektronik ini selama ini sebenarnya tidak ada kendala yang signifikan. Hanya saja memang yang perlu diperhatikan adalah budaya dari yang tadinya menandatangani bahasa itu kan biasanya ada yang mendelegasikan, ada yang memberikan akses kepada staf atau bawahannya untuk mendapatkan akses kepada paraf atau tanda tangan. Nah, dalam tanda tangan elektronik menurut peraturan pemerintah sendiri memang tidak boleh diwakilkan. Jadi kendala-kendala budaya seperti ini yang menjadikan sulit berubah di daerah. Khususnya ada juga perlakuan dokumen yang meminta tanggal mundur. Nah, hal-hal seperti ini yang memang kita coba rubah sehingga kualitas dari dokumen elektronik dan kualitas dari transaksi elektronik itu lebih baik ke depannya. Jadi tidak menggunakan manipulasi data lagi. Sudah disosialisasikan kemana aja terkait tanda tangan elektronik? Karena beberapa instansi, bahkan baik instansi yang berkaitan dengan hukum dan mungkin pemerintah, lembaga lainnya juga mungkin belum mengetahui ini. Bagaimana sosialisasinya, Pak? Bolehkah dengan media kita sosialisasikan, atau apa yang sudah disosialisasikan, cara seperti apa yang sudah diberikan? Ya, tentunya dengan adanya event seperti ini, memang ini membantu kita untuk memberikan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat. Selama ini memang kami terbatas mensosialisasikan kepada instansi-instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah yang hanya mau menggunakan sistem. Tapi tentunya kami harapkan dengan adanya event-event seperti ini maupun media, rekan-rekan media, ini bisa membantu kami untuk percepatan proses transformasi digital di sistem pemerintah berbasis elektronik. Harapannya memang tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan publik yang prima. Karena kita sendiri juga tahu bahwa selama ini kesan pelayanan publik itu selalu lambat. Jadi kita harapkan dengan transformasi digital ini bisa mempercepat proses pelayanan publik kepada masyarakat. Pertanyaannya Pak, yang untuk berapa lama target Bapak sosialisasi ini bisa tercapai? Jadi untuk memberikan layanan sendiri, kami akan sangat bergantung pada proses bisnis yang ada di instansi, baik kementerian pusat maupun di daerah. Jadi target kami sebenarnya sudah ada beberapa program-program yang skala nasional. Salah satunya adalah pemberian tanda tangan elektronik untuk sejumlah 4,1 juta ASN. Jadi proses bisnis ASN ini nanti semua dokumennya itu tertanda tangan secara elektronik, tidak lagi menggunakan tanda tangan basah, dan memungkinkan ruang kerja ASN itu tidak terbatas hanya di kantor. Jadi bisa mendukung juga percepatan pelayanan. Selama ini kan kendalanya semisal contoh dalam perizinan. Biasanya perizinan kepala kantornya tidak di tempat, yang bersangkutan tidak berada di tempat dan lain sebagainya.
hal-hal seperti ini yang kita dapat potong dengan menggunakan tanda tangan elektronik, karena kehadiran tanda tangan elektronik itu direpresentasikan secara elektronik. Jadi proses tanda tangan itu bisa dilakukan kapan dan di mana saja. Harapan kami sampai dengan 2024 kita sudah berhasil memberikan layanan ini kepada 4,1 juta ASN. Mulai kapan Badan Sandi Cyber Negara BSN ini menyampaikan tanda tangan elektronik ini? Sejak kapan itu dicanangkan? Jadi proses pembentukan layanan dalam bentuk unit pelaksana teknis Balai Sertifikasi Elektronik itu dimulai dari 2016. Tentunya itu juga sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, karena dari 2010 sampai dengan 2011 sendiri kami sudah memfasilitasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP dengan fasilitas tanda tangan elektronik pada sistem pengadaan dan pengadaan secara elektroniknya dari LKPP. Nah, kalau dilihat di 2016 sampai dengan 2022 ini memang perkembangannya stagnan sebelum pandemi. Tapi begitu terjadi pandemi, peningkatan jumlah pengguna maupun penggunaan itu signifikan. Pengguna itu sampai dengan 280% per tahun peningkatannya. Sementara untuk peningkatan pemakaian tanda tangan elektronik itu sampai dengan 600%. Dan ini rata-rata harian kita itu memberikan layanan di 1 juta transaksi tanda tangan elektronik per harinya, per bulan ini. Hingga saat ini sudah berapa maksimal, sudah berapa jangkauan? Kalau dari jangkauan, segi jangkauan kami, memang kami sampai saat ini terbatas dari 4,1 juta ASN yang tadi, kita baru bisa menyelenggarakan 200.000 pengguna. Tapi tentunya pengguna ini yang berkaitan dengan interaksi, apakah itu perizinan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen yang pemimpin-pemimpin dari sebuah instansi. Kemudian kalau dari capaian sendiri, kami sudah bekerja sama dengan 502 instansi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun stakeholder yang dinaungi oleh BSSN. Nah, di luar daripada itu, transaksi hariannya itu sudah meningkat. Kalau sebelum pandemi itu kurang lebih di 100.000 transaksi atau TPI, tapi kalau sudah post pandemi ini, kita melihat rata-rata di 1 juta transaksi dokumen, bahkan pernah satu waktu menjelang Lebaran itu sampai dengan 1,2 juta transaksi dokumen per harinya. Terakhir Pak, ada saran untuk publik terkait dengan tanda tangan elektronik? Ya, saran untuk publik juga bisa mulai sekarang mengkritisi gitu kan, bagaimana pelaksanaan tanda tangan elektronik. Karena tentunya kami dari Badan Cyber Negara memang kapasitas kami hanya memberikan layanan, tapi bagaimana menghadirkan layanan publik itu kepada masyarakat secara luas itu perlu menjadi perhatian teman-teman masyarakat, supaya proses bisnis yang ada di sistem pemerintahan baik di pusat maupun daerah itu bisa dijaga dari kualitas manfaat dokumen elektroniknya sampai dengan transaksinya. Jadi masyarakat juga sudah mulai bisa aware bahwa kalau sekarang itu nggak perlu lagi membawa bukti fisik, tapi hanya cukup membawa catatan-catatan elektronik yang diberikan oleh penyelenggara sistem. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu didorong masyarakat, tentunya juga kepada penyedia layanan seperti perbankan maupun ekonomi real, supaya bisa menerima sebagai contoh kartu keluarga yang sudah bentuk elektronik, tidak perlu difotokopi lagi. Jadi memang harus didorong dan masyarakat yang harus mendorong, karena kami juga pemerintah terbatas. Ini kan kembali kepada keinginan masyarakat. Kalau masih mau dokumennya secara manual, nah ini yang menjadi hambatan ke depannya. Harapannya sudah budayakanlah semua serba elektronik, karena pemerintah juga sudah mengakui semua dokumen-dokumen yang kita. Terima kasih. Terima kasih.